Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya bersama Abdurrahman, Aki Abdurrahman dari Kalimantan. Ini mau ngantar berangkat ke Kalimantan. Ini perjalanan naik kapal laut. Bisa cerita berapa lama perjalanan? Berapa lama perjalanan? Kapal laut insya Allah 20 jam. 20 jam. Tiket berapa? Surabaya. Harga tiket. Banjarmasin. Harga tiket? Harga tiket insya Allah sekitar 330. Terus ada pesan untuk yang murid-murid saya atau murid-murid seluruh Indonesia barangkali, atau bukan murid siapa saja, ada pesan untuk perjalanan atau untuk gimana kita hidup ini cuma sekali, mana hidup yang kita gunakan dengan sebaik-baiknya, ya mudah-mudahan ya kita digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya untuk memperjuangkan agama ya. Jadi agama ini dipastikan akan maju, akan berkembang, dan mudah-mudahan kita menjadi sarana untuk kemajuan Islam, kemajuan agama, sarana untuk bagaimana Al-Quran ini diamalkan oleh umat seluruh alam. Jadi agama tidak perlu kita, tapi kita bagaimana mudah-mudahan kita digunakan sehingga kita menjadi orang-orang yang mulia baik di dunia maupun di akhirat. Nah, kalau untuk sebagai guru, apa yang harus kita lakukan melihat kondisi seperti pandemi ini atau anak-anak yang malas belajar, itu solusinya bagaimana kita sebagai guru pendidik? Ya kita pertama jadi kita yakin ini semua adalah kehendak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika kita ada suatu hal yang kita tidak senang karena kita susah untuk mengajar, maka ini kita belajar dari sini. Ketika nanti kita ada kesempatan untuk mengajar, jangan sampai disia-siakan. Tapi kita sia-siakan kesempatan kita untuk mengajar karena ternyata kita merasa susah ketika kita tidak bisa mengajar. Demikian pula ini adalah sebagai tantangan untuk orang tua. Jadi orang tua yang tadinya menyerahkan pendidikan kepada gurunya, ketika gurunya ada kekurangan, diprotes ketika anaknya kurang berhasil, pengetahuannya atau kemampuannya kurang meningkat, yang disalahkan gurunya. Kira-kira orang tuanya sekarang mendapatkan tantangan itu, mampu enggak orang tua ini mengambil alih posisi guru sebagai pengajar? Ternyata kan banyak keluhan sementara yang dihadapi oleh orang tua itu hanya anaknya sendiri, 1 orang, 2 orang, 3 orang, sementara guru yang dihadapi 30 orang dalam satu kelasnya. Bagaimana mengurusi 30 orang sementara ngurusi 3 orang aja sudah angkat tangan? Jadi ini bagaimana orang tua tidak senantiasa menyalahkan gurunya. Demikian guru juga bagaimana memanfaatkan kesempatan ketika bisa mengajar dengan baik, maka digunakan kesempatan itu untuk mengajar, karena begitu beratnya mentransfer nilai ketika tidak berjumpa dengan murid-murid. Terus kalau untuk pesan untuk pelaku bisnis yang sekarang bisnisnya lagi macet, terpuruk, rugi, bagaimana? Jadi niat kita berbisnis, mungkin perlu kita luruskan. Kita niatkan dengan sebaik-baiknya. Kebanyakan orang menggunakan bisnis sebagai sarana. Sarana dia ingin memperjuangkan Islam melalui nanti ketika sukses. Nanti kalau sukses punya uang banyak, nanti akan digunakan untuk perjuangan. Itu niatnya. Mudah-mudahan niat ini istiqomah di bawah, jangan sampai yang sering kita dengar janji-janji sebelum menjadi pejabat berjanji.
ya, tapi setelah jadi pejabat lupa. Jadi niat, jaga niat ikhlas, niat yang ikhlas. Walaupun bisnisnya lagi terpuruk. Ya, jadi itu ya. Jadi kemudian jangan mengandalkan itu bisnis, jangan mengandalkan itu. Nah, jadi intinya bagaimana kita mengorbankan apa yang sudah kita punya. Oh gitu. Ya, jadi kalau kita mengorbankan apa yang kita punya, semuanya, ya, semuanya kita korbankan, sudah seluruh harta kita. Ya. Separuhnya, walaupun nilainya tidak besar, itu sudah separuh kita korbankan. Sementara kalau kita menunggu sukses yang ya mudah-mudahan jadi sukses betul, tetapi itu ya, masih harapan kita sukses. Sarannya separuh atau seluruh harta yang dikorbankan? Jadi niatkan untuk semuanya, semua memang untuk agama. Ya, semua diri kita, harta kita itu untuk agama. Telah diganti. Ya, jadi kita ditarik suatu perniagaan, ya, yaitu yang akan kita dapatkan adalah surga. Ya, apa yang kita berikan yaitu diri dan harta kita. Ya, jadi diri dan harta kita telah dibeli oleh Allah dan dengan surga. Sementara kita masih merasa memiliki diri kita, memiliki harta kita. Nah, yang seharusnya sudah, karena transaksi sudah selesai. Nah, ini sudah bukan milik kita lagi. Ya, yang jadi milik kita adalah surga, dan itu sebelum kita mati tidak dikasihkan. Namun karena kita jual beli, maka kita sebelum menerima barang kadang kita dikasih suruh rasai. Oh, silakan dirasai. Kalau kita beli buah-buahan boleh dirasai dulu, cicipi dulu. Dan nikmat-nikmat surga kita sudah rasakan di dunia ini. Gimana nikmatnya ya, makanan di dunia yang kita rasakan nikmat itu hanya contoh aja. Ya, contoh. Dan di surga jauh berlipat-lipat. Ya. Kalau kita mungkin sudah punya keluarga, punya istri, ya, kita mungkin sudah ya, bagaimana kenikmatan dunia kita rasakan. Ya, mungkin di surga jauh dari itu. Kalau masalah harta belum mampu semuanya untuk korban di jalan Allah, untuk semua untuk agama, masih kita simpan separuh, itu nggak apa-apa ya, untuk persiapan kebutuhan kita nanti yang di luar dugaan. Jadi kalau tahap seperti itu, tahap awal barangkali belum mampu. Jadi kita harus yakin ya, bahwa apa yang ada pada diri kita itu milik Allah, harta kita milik Allah. Ya. Adapun mana aturan fikihnya yang wajib harus kita berikan itu nunggu nisabnya. Ya, nisab sudah mencapai nisab, pada kewajiban kita mengeluarkan harta kita. Ya. Adapun arah pembelanjaan harta memang sudah diatur oleh agama. Jangan sampai kita belanjakan harta kita tidak sesuai dengan aturan agama. Adapun untuk menyerahkan kepada orang lain sesuai dengan kadar keimanan kita, termasuk memberikan kepada keluarga, itu juga bagian daripada aturan agama. Berarti harus sesuai agama, tidak harus separuh harta kita habiskan, separuh kita simpan, tidak harus begitu ya. Bukan kita lihat simpan, apalagi niat kita menyimpan salah. Oh iya. Niat kita menyimpan salah, karena kita ketika menyimpan sesuatu, saya simpan harta ini nanti kalau saya sakit. Ketika hartanya terkumpul, berarti perasaan kita walaupun tidak terucap, hati kita mengatakan saya sudah siap karena sakit. Ya. Oh, gitu. Nah, itu mudah. Salah ya? Ya, jangan sampai kita ada perasaan dalam hati seperti itu. Ya, nah, beda kalau kita simpan harta, oh saya ini simpan untuk nabung, nanti mau naik haji atau umroh. Nah, ketika sudah terkumpul siap, berarti hati kita, oh saya sudah siap berangkat. Nah, atau untuk bangun masjid, ya, untuk bayar hutang mungkin ya, disimpan untuk memang melunasi hutangnya. Ya, jadi itu jangan sampai nanti kita siapkan nanti kalau ada apa-apa yang menyusahkan. Berarti kita. Jadi kalau untuk apa ya, untuk bangun masjid, untuk bangun pesantren boleh ya? Jadi itu sesuai kemampuan ya, sesuai kemampuan kita. Jadi itu termasuk diantaranya adalah jariah kita, ya, jariah kita. Dan mungkin niat juga, kita niat membangun masjid ya. Mungkin ada faktor ya, keikhlasan ya. Jangan sampai nanti kita sudah korban banyak uang, tapi ternyata tujuannya hanya mengangkat nama kita, nama pribadi kita. Oh ini masjid saya itu apa istilahnya, memecahkan rekor ya, terbaik semana ya itu nanti niatnya tidak bagus. Hartanya keluar banyak tapi salah niatnya. Nah itu mungkin kita akannya sia-sia. Ya terima kasih, mungkin karena waktu sudah hampir
10 menit, sudah 10 menit lebih, supaya YouTube-nya tidak terlalu lama upload. Nanti insya Allah kita akan minta nasihat-nasihatnya lewat online. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat sehingga bisa menjalankan perintah Allah sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul. Terima kasih pada akhina saudara kami, yaitu Ustadz Abdurrahman dari Palangkaraya, Kalimantan Timur. Dulu aslinya Kalimantan Tengah ya, keliru tadi salah ucap. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.